Ada sebuah rahasia yang terkubur lebih dalam dari beton manapun di negeri ini. Namanya Jembatan Kaligrawah, atau penduduk lokal lebih suka menyebutnya Jembatan X. Sebuah proyek ambisius yang membelah jurang angker di perbatasan Jawa Tengah. Sebagai pengawas lapangan muda, aku awalnya hanya percaya pada hitungan struktur dan kekuatan baja. Bagiku, semen adalah semen, tanah adalah tanah. Namun, Jembatan X punya cara sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Di sini, mesin-mesin sering mati mendadak tanpa alasan mekanis yang jelas. Suara deru kren seringkali kalah oleh hening yang mencekik saat matahari mulai tergelincir di ufuk barat. Di bagian bawah jembatan, di dasar jurang yang tak tersentuh cahaya, kabut tidak pernah benar-benar hilang. Ia menggantung di sana, seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Klise memang, tapi bagi pekerja konstruksi, itu adalah jadwal lembur sunyi. Mandor senior kami, Pak Darman, tiba-tiba menghilang dari posnya. Aku menemukannya sedang berdiri di tepi pilar penyangga utama yang baru saja dicor. Dia tidak merokok, tidak juga bergerak. Matanya tertuju lurus ke bawah, ke dalam lubang fondasi yang gelap gulita. Maps, kamu tahu kenapa jembatan ini sudah gagal dibangun 3 kali sejak zaman Belanda? Tanya Pak Darman tanpa menoleh. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara gemericik air sungai di bawah. Aku menggeleng, meski dia tidak melihatku. Aku hanya menjawab bahwa mungkin karena kondisi tanahnya yang labil. Pak Darman tertawa kecil. Sebuah tawa yang tidak mengandung humor sama sekali. Tanahnya tidak labil, Mas. Tanahnya lapar. Jembatan ini butuh paku agar tidak bergeser, tapi pakunya bukan dari besi. Dia kemudian menunjuk ke arah tumpukan material yang baru saja tiba. Di sana, di antara tumpukan kayu, aku melihat sesuatu yang janggal. Sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah kotor, terkena lumpur. Jantungku berdegup kencang. Sebagai orang berpendidikan, aku ingin menyangkal semua ini. Namun, saat itu juga, lampu sorot proyek tiba-tiba berkedip, dan mati total. Dalam kegelapan yang pekat, aku mendengar suara dari dalam lubang fondasi. Bukan suara gesekan tanah, melainkan suara kuku yang sedang menggaruk dinding beton. Sesuatu sedang mencoba keluar dari apa yang baru saja kami tanam. Jangan menyalakan senter, Mas, bisik Pak Darman. Tangannya mencengkeram bahuku dengan sangat keras. Kalau kamu melihat apa yang ada di bawah sana sekarang, kamu tidak akan pernah bisa pulang dengan akal sehat yang sama. Di tengah kegelapan itu, aku mencium bau anyir darah yang bercampur dengan aroma melati yang sangat menyengat. Dan saat itulah, aku melihat sepasang mata merah menyala tepat di tempat beton fondasi itu seharusnya mengeras. Malam itu, instruksi Pak Darman benar-benar kupatuhi. Aku tidak menyalakan senter. Kami berdiri dalam keheningan yang menyiksa selama hampir 10 menit. Sementara suara garukan dari dasar lubang fondasi itu semakin jelas, semakin ritmis, seolah-olah sesuatu di bawah sana sedang mencoba memanjat keluar menggunakan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ketika listrik akhirnya kembali menyala, lubang itu tampak biasa saja, hanya beton basah yang mulai mengeras. Namun, Pak Darman sudah tidak ada di sampingku. Dia menghilang ke arah barak pekerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku berdiri sendirian di tepi pilar, menatap bayanganku sendiri yang terpantul di permukaan air semen yang masih cair. Di sanalah aku melihatnya, sebuah refleksi yang tak seharusnya ada. Di dalam pantulan beton itu, aku melihat wajah seorang pria tua dengan mata yang sudah dijahit benang hitam. Wajah itu muncul hanya sekilas, sebelum tenggelam kembali ke dalam adukan semen. Aku mundur teratur, nafasku memburu. Hanya halusinasi, bisikku pada diri sendiri. Kurang tidur, hanya Theo. Tapi bau melati yang bercampur anyir itu masih menempel di lubang hidungku, seolah-olah ia sudah masuk ke dalam paru-paruku. Keesokan harinya, suasana di lokasi proyek berubah total. Para pekerja lokal menolak untuk menyentuh pilar penyangga utama, pilar keempat. Mereka duduk berkerumun di pinggir jalan, merapal doa-doa yang tidak kupahami. Mandor proyek pusat yang baru datang dari Jakarta marah besar, mengancam akan memotong gaji mereka jika target pengecoran tidak selesai hari ini. Namun, tak satu pun dari mereka yang bergeming. Ada yang menangis semalam, Mas, kata salah satu pekerja muda bernama Jaka padaku. Dia gemetar hebat saat memegang cangkulnya. Bukan tangisan orang minta tolong,
tapi suara orang yang sedang tersedak tanah. Suaranya berasal dari dalam pilar yang Mas awasi semalam. Jaka bercerita bahwa di kampung ini ada cerita lama tentang paku bumi hidup, sebuah praktik terlarang di mana nyawa manusia ditanam secara paksa ke dalam struktur bangunan agar jembatan itu abadi. Aku mencoba tertawa, mencoba bersikap rasional di depan mereka. Aku berjalan menuju pilar 4 untuk membuktikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, langkahku terhenti saat melihat sesuatu di permukaan beton yang sudah mengeras. Di sana, tercetak dengan sangat jelas sebuah jejak tangan manusia. Bukan jejak tangan yang menempel dari luar, melainkan jejak tangan yang seolah-olah mendorong dari dalam beton ke arah luar. Lebih mengerikan lagi, dari celah retakan kecil di samping jejak tangan itu, mengalir cairan merah kental yang merembes pelan. Itu bukan oli, bukan pula air tanah. Itu adalah darah segar yang masih terasa hangat saat aku menyentuhnya dengan ujung jari. Saat itulah aku menyadari, apa yang dikatakan Pak Darman semalam bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah pengakuan. Ada sesuatu yang bernafas di dalam beton yang kami bangun. Rasa penasaran yang mulai bercampur dengan ketakutan luar biasa mendorongku untuk memeriksa manifest, pengiriman material, dan daftar absen pekerja. Saat itulah jantungku seakan berhenti berdetak. Ada 3 nama pekerja harian lepas yang statusnya tertulis pulang kampung secara mendadak dalam 3 hari terakhir, tanpa pamit, tanpa mengambil sisa gaji. Dan saat aku memeriksa tas milik salah satu dari mereka yang tertinggal di barak, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lemas. Di dalam tas kain kusam milik salah satu pekerja yang hilang itu, aku tidak menemukan baju atau peralatan mandi. Aku justru menemukan sebuah benda yang membuat perutku mual. Sebuah ponsel yang layarnya sudah retak, namun masih menyala. Di layarnya terpampang sebuah rekaman video pendek yang belum sempat terkirim. Aku menekannya dengan tangan gemetar. Video itu gelap, hanya diterangi lampu ponsel yang remang-remang. Terdengar suara nafas yang torenggengga dan isak tangis yang tertahan. Kamera itu diarahkan ke dasar lubang pilar 4, tempat yang sama dengan kejadian semalam. Di sana, aku melihat Pak Darman berdiri bersama 2 orang berpakaian hitam yang tidak kukenal. Di depan mereka, seorang pekerja yang hilang sedang bersimpuh. Mulutnya disumpal kain dan matanya membelalak ketakutan. Rekaman itu berakhir tepat saat salah satu orang berpakaian hitam mengangkat sebuah linggis besar. Aku menjatuhkan ponsel itu ke lantai barak. Kepalaku pening. Ini bukan sekadar mitos atau gangguan gaib. Ini adalah pembunuhan berencana yang dibalut dengan ritual mistis. Jembatan ini tidak dibangun dengan semen dan pasir semata, tapi dengan daging dan nyawa manusia. Aku segera keluar dari barak, berniat mencari sinyal untuk menelepon polisi. Namun, begitu aku melangkah keluar, suasana proyek sudah berubah menjadi sunyi yang mematikan. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara candaan pekerja. Yang ada hanyalah kabut tebal yang tiba-tiba turun dari puncak bukit, menelan seluruh area konstruksi dalam warna abu-abu yang mencekam. Aku berjalan menuju mobilku, namun langkahku terhenti saat melihat Pak Darman sudah berdiri di sana. Bersandar di pintu mobilku, dia memegang sebuah cangkul yang masih basah dengan tanah merah. Wajahnya yang keriput tampak sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melakukan kejahatan keji. "Mau kemana, Mas pengawas? Pekerjaan kita belum selesai," ucapnya datar. Aku mencoba bersikap tenang, meskipun lututku lemas. Saya lupa ada dokumen yang tertinggal di kantor pusat, Pak. Saya harus mengambilnya sekarang." Pak Darman hanya tersenyum tipis, memperlihatkan deretan giginya yang hitam. Dia mendekat ke arahku. Bau anyir dan melati itu kembali menyerang indera penciumanku. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. "Dokumen tidak akan bisa menyelamatkan jembatan ini, Mas," bisiknya tepat di telingaku. "Jembatan ini sedang menagih. 1 pilar butuh 1 paku. Kita sudah menanam 3. Tapi tanah ini minta 1 lagi. 1 yang punya posisi tinggi, agar strukturnya kuat sampai ratusan tahun." Matanya menatapku dengan cara yang mengerikan, seolah dia sedang mengukur kecocokan tubuhku untuk masuk ke dalam lubang beton selanjutnya. Tiba-tiba, dari arah pilar 4, terdengar suara dentuman keras. 2 AR, salah satu bekisting atau cetakan beton pecah. Cairan semen tumpah ruah ke tanah, dan dari balik tumpahan itu, sesuatu yang berbentuk seperti tubuh manusia mulai merangkak keluar. Namun,
itu bukan manusia lagi. Sosok itu terbungkus semen yang mengeras, bergerak patah-patah seperti boneka rusak, dan mengeluarkan suara parau yang memanggil namaku. Mas, tolong. Dingin, suara itu adalah suara Jaka, pekerja muda yang baru saja bicara denganku tadi pagi. Setengah wajahnya sudah tertutup beton yang membatu, namun satu matanya yang tersisa menatapku dengan keputusasaan yang luar biasa. Dia merangkak ke arahku, meninggalkan jejak semen basah yang bercampur darah di atas tanah proyek yang terkutuk itu. Tiba-tiba, sebuah senter menyala tepat di depan wajahku. Aku menyipitkan mata, berharap itu adalah bantuan. Namun, harapanku pupus seketika. Itu adalah Pak Darman, berdiri tepat di tepi kubangan lumpur tempatku terjepit. Dua pria berpakaian hitam yang kulihat di video tadi sudah memegang ember-ember berisi semen cair yang masih mengepul panas. "Jangan takut, Mas," kata Pak Darman dengan nada yang sangat lembut, hampir seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Semen ini akan menjaga tubuhmu tetap utuh selama ratusan tahun. Kamu akan menjadi paku yang paling kuat. Kamu akan melihat dunia dari atas jembatan ini selamanya, tanpa perlu merasa lelah lagi." Salah satu pria berbaju hitam mulai menuangkan semen cair itu ke arah kakiku yang terjepit. Rasa panas yang membakar mulai merambat melalui celana jeansku, membakar kulitku seketika. Aku berteriak histeris, mencoba menarik diriku keluar. Namun tanganku justru menyentuh sesuatu yang keras di dalam lumpur. Saat aku meraba ke bawah untuk mencari pegangan, jemariku tidak menyentuh akar pohon atau batu. Aku menyentuh deretan gigi manusia. Aku menyadari bahwa aku tidak terjebak di dalam lumpur biasa. Aku sedang tenggelam di dalam sebuah lubang yang berisi tumpukan tengkorak manusia yang sudah lama tertanam. Fondasi rahasia yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan tanah. Proyek Jembatan X. Rasa panas dari semen yang menyentuh kulit seolah sirna begitu kesadaranku menghantam kenyataan pahit di bawah sana. Tanganku meraba lebih dalam ke lumpur, dan bukan hanya satu, tapi puluhan, mungkin ratusan bentuk bulat yang keras dan licin memenuhi dasar lubang itu. Tengkorak-tengkorak itu tersusun rapi, seolah-olah mereka adalah batu kali yang digunakan untuk memperkuat fondasi. Aku menarik tanganku dengan jijik, namun sepotong tulang rahang tersangkut di lengan bajuku. Di saat yang sama, semen panas itu terus mengalir, mulai menenggelamkan pinggangku. Pak Darman menatapku dari atas dengan tatapan kosong, seolah dia sedang melihat sebuah objek konstruksi, bukan seorang manusia yang sedang meregang nyawa. "Jembatan ini sudah dibangun sejak zaman Dandels, Mas." Suara Pak Darman terdengar berat, tertimpa suara gemuruh petir di kejauhan. Setiap penguasa yang ingin menaklukkan jurang ini selalu gagal, karena mereka pelit. Mereka hanya memberi tumbal hewan, tapi jembatan ini, dia ingin sesuatu yang memiliki ingatan, sesuatu yang punya jiwa untuk menjaga setiap baut dan sambungannya. Aku mencoba berteriak, tapi debu semen yang beterbangan membuat tenggorokanku kering dan perih. Di dalam lubang, aku merasakan sesuatu mulai bergerak di sela-sela kakiku. Tengkorak-tengkorak itu, mereka tidak diam. Aku merasakan getaran halus, sebuah bisikan kolektif yang merambat melalui tulang belakangku. Ribuan suara tanpa mulut mulai meratap, menceritakan penderitaan mereka saat beton pertama kali membelenggu mereka. Tiba-tiba, salah satu pria berbaju hitam berhenti menuangkan semen. Dia menunjuk ke arah pilar 4 yang berada beberapa meter di belakangku. Cahaya kilat menyambar, menerangi siluet pilar itu sesaat. Di sana, sosok Jaka yang tadi merangkak, kini sudah berdiri tegak di atas perancah. Namun, dia tidak sendiri. Puluhan bayangan pucat lainnya
keluar dari balik kegelapan, merayap di sepanjang kabel baja jembatan seperti laba-laba raksasa. Mereka bukan datang untuk menyelamatkanku, mereka datang untuk menjemput rekan baru. Pak Darman tampak terkejut. Dia mundur beberapa langkah saat melihat bayangan-bayangan itu mulai mengepung area pilar. Belum waktunya, dia belum tertanam sempurna, teriak Pak Darman pada kegelapan. Namun, sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Dari dasar jurang yang paling dalam, terdengar suara geraman yang membuat tanah bergetar hebat. Itu bukan suara mesin, melainkan suara gesekan batu besar yang seolah-olah adalah detak jantung dari jembatan itu sendiri. Jembatan X bukan sekadar benda mati. Ia adalah organisme raksasa yang membutuhkan nutrisi berupa nyawa manusia untuk tetap berdiri. Dalam keputusasaan, aku menemukan sebuah linggis kecil yang terjatuh di dalam lumpur. Dengan sisa tenaga, aku menghujamkan linggis itu ke dinding tanah, mencoba mencari tumpuan untuk menarik diriku keluar sebelum semen itu mencapai dadaku. Saat itulah linggisku menghantam sesuatu yang keras, sebuah peti besi tua yang tertanam di dinding lubang, penuh dengan ukiran kuno yang kini mulai bersinar merah redup. Peti itu terbuka sedikit karena hantamanku, dan dari dalamnya keluar sebuah cahaya hijau pucat yang dingin. Bau melati yang tadinya menyengat tiba-tiba berganti dengan bau busuk yang amat sangat. Bau dari sesuatu yang telah membusuk selama berabad-abad namun tetap dipaksa untuk hidup. Di dalam peti itu, aku melihat apa yang sebenarnya menjadi jantung dari jembatan X. Di dalam peti besi yang sudah berkarat itu, aku tidak melihat perhiasan atau dokumen kuno. Yang kulihat adalah sesuatu yang melawan segala hukum alam. Di sana terbaring sebuah jantung raksasa yang masih berdenyut pelan. Jantung itu tidak berwarna merah, melainkan hitam pekat seperti aspal, dengan urat-urat kebiruan yang merambat ke seluruh dinding peti, lalu masuk ke dalam tanah dan beton jembatan. Jantung itu dibungkus oleh lilitan rambut manusia yang sangat panjang, menjalar keluar dari celah peti seperti akar pohon yang mencari air. Setiap kali jantung itu berdenyut, seluruh struktur jembatan X ikut bergetar. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Jembatan ini bukan dibangun di atas tanah, melainkan dibangun di atas tubuh. Sesuatu yang sangat besar dan sangat kuno yang terkubur di jurang ini. Kau sudah melihatnya bukan? Suara Pak Darman terdengar gemetar. Namun, bukan karena takut, melainkan karena pemujaan yang gila. Itu adalah jantung bumi yang terluka. Jembatan ini adalah paku yang menancap di atasnya, agar ia tidak bangkit dan menghancurkan desa-desa di sekitarnya. Kami tidak membunuh untuk kesenangan, Mas. Kami membunuh untuk memberi makan jantung itu agar ia tetap tenang. Tiba-tiba, lilitan rambut di dalam peti itu bergerak cepat seperti cambuk. Rambut-rambut itu melilit pergelangan tanganku yang memegang linggis. Rasanya dingin, sangat dingin, hingga seolah-olah membekukan darah di pembuluh nadiku. Rambut itu mulai menarikku masuk ke dalam peti, seolah ingin menyatukan tubuhku dengan jantung hitam itu. Di saat yang sama, semen cair yang mengelilingi pinggangku mulai bergejolak. Gelembung-gelembung udara besar muncul, mengeluarkan gas berbau belerang yang menyesakkan. Dari dalam semen yang panas itu, mongkil tangan-tangan kurus yang tinggal tulang belulang. Mereka adalah tambul-tambul terdahulu yang tidak terima. Ada penghuni baru di sarang penderitaan mereka. Aku berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari lilitan rambut dan cengkraman tenggen-tenggen mati itu. Pak Darman dan dua pria berbaju hitam hanya menonton dari atas, mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti suara gesekan batu. Mereka tidak lagi peduli pada keselamatanku. Baginya, aku sudah sah menjadi bagian dari beton. Namun, sesuatu terjadi. Getaran dari jantung hitam itu semakin kencang, memicu gempa kecil di area proyek. Salah satu pilar penahan sementara di atas lubangku retak. Bongkahan beton sebesar mobil jatuh, menghantam tepat di samping Pak Darman. Tanah di tepi lubang mulai longsor, membuat Pak Darman dan anak buahnya kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Dengan kekuatan adrenalin yang meledak, aku menggunakan linggis untuk memotong lilitan rambut yang menjerat tanganku. Meskipun kulitku terkelupas, aku berhasil bebas. Aku merangkak naik di atas tumpukan tengkorak yang licin, sementara semen di bawahku terus naik, menelan peti besi itu kembali ke dalam kegelapan. Saat aku berhasil mencapai tepi lubang dan menarik tubuhku ke tanah yang lebih stabil, aku melihat ke arah jembatan. Di sana,
di atas kabel-kabel baja yang membentang. Ribuan mata merah mulai terbuka satu persatu. Makhluk-makhluk yang tadi merayap kini mulai turun menuju ke arahku. Dan di belakang mereka, sosok Pak Darman berdiri kembali dengan wajah yang sudah tidak utuh lagi. Separuh wajahnya telah menyatu dengan material semen yang membeku secara instan. Darahmu, Mas. Paku terakhirnya adalah darahmu, teriaknya sambil menerjang ke arahku dengan tangan yang sudah berubah menjadi keras seperti batu. Pak Darman menerjang dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi orang seusianya. Langkah kakinya membuat tanah berdentum, seolah kakinya terbuat dari pilar beton seberat 1 ton. Aku berguling ke samping, menghindari hantaman tangannya yang menghujam tanah tepat di tempatku berdiri tadi. Tanah itu amblas sedalam 10 cm. Jika itu mengenai kepalaku, aku pasti sudah hancur seketika. Aku berusaha berdiri, namun sekujur tubuhku gemetar hebat. Semen yang menempel di celana dan bajuku mulai mengeras, membuat gerakanku menjadi kaku dan berat. Aku merasa seperti sedang mengenakan baju zirah yang perlahan-lahan menyempit, mencekik pergerakanku sendiri. Ini adalah kutukan jembatan X. Siapapun yang tersentuh oleh materialnya akan menjadi bagian darinya. Kau tidak bisa lari dari takdir, Mas pengawas. Pak Darman berbalik. Wajahnya kini hampir sepenuhnya tertutup lapisan abu-abu. Matanya yang sebelah kiri sudah tenggelam dalam semen, menyisakan satu mata kanan yang melotot merah, penuh amarah dan kegilaan. Jembatan ini butuh saksi hidup yang abadi. Kau akan berdiri di sana, menjadi penyangga yang takkan pernah runtuh oleh zaman. Dia kembali menyerang, kali ini dengan sapuan tangan yang lebar. Aku menangkis menggunakan linggis besi yang masih kugenggam. Ceng, bunyi benturan itu terdengar seperti besi menghantam beton padat. Tanganku mati rasa karena getarannya, dan linggisku bengkok seketika. Pak Darman tidak merasakan sakit. Dia justru terus maju, mendorongku hingga punggungku membentur salah satu pilar utama yang sudah jadi. Di pilar itu, aku merasakan sensasi aneh. Beton di belakangku terasa hangat, seolah-olah ada darah yang mengalir di dalamnya. Dan dari permukaan beton yang dingin itu, keluar tangan-tangan halus, bayangan dari Roro yang terjebak, yang mencoba memegangi pundakku, seolah ingin menarikku masuk ke dalam dinding pilar untuk menemani mereka. Dalam keabadian yang menyiksa, lepas teriakku meronta sekuat tenaga. Tepat saat Pak Darman hendak melayangkan pukulan terakhirnya ke arah dadaku, sebuah suara melengking memecah kegelapan. Itu adalah suara sirena alat berat yang tiba-tiba menyala sendiri di kejauhan. Lampu-lampu sorot proyek yang sempat mati kini menyala dengan intensitas yang luar biasa terang, membutakan mata merah Pak Darman sesaat. Aku melihat kesempatan. Di dekat kaki pilar ada sebuah tangki besar berisi zat pelarut kimia dan air untuk pembersihan. Mixer semen. Dengan sisa tenaga, aku menendang tuas katup tangki tersebut. Cairan itu menyembur keluar dengan tekanan tinggi, menghantam tubuh Pak Darman yang sedang terlapisi semen basah. Reaksi kimia terjadi seketika. Semen yang mulai mengeras di tubuhnya bereaksi keras dengan cairan pelarut, menimbulkan asap putih yang panas dan bau menyengat. Pak Darman melolong kesakitan saat lapisan beton di tubuhnya mulai retak dan pecah secara paksa, menarik kulit dan dagingnya ikut terkelupas. Namun, kemenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Dari retakan tubuh Pak Darman, bukan darah yang keluar, melainkan helai-helai rambut hitam panjang yang sama dengan yang kulihat di dalam peti besi tadi. Rambut itu keluar dari pori-pori kulitnya, menjalar ke tanah, dan mulai merayap naik ke kakiku dengan sangat cepat. Jantung hitam di bawah sana rupanya tidak akan membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Rambut-rambut hitam itu melilit pergelangan kakiku, seperti ribuan cacing yang lapar, menyedot suhu panas dari tubuhku hingga aku menggigil hebat. Pak Darman, atau apapun yang tersisa darinya, kini merosot ke tanah. Tubuhnya hancur terkelupas, namun rambit-rambit yang keluar dari perutnya terus bergerak secara otonom. Dia sudah menjadi sekadar inang bagi sesuatu yang jauh lebih purba. Aku tahu, jika aku lari sekarang, aku hanya akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh kutukan ini. Jembatan ini, jantung itu, harus dihentikan. Mataku tertuju pada sebuah alat berat, sebuah piling drill, atau mesin bor raksasa yang masih terpasang tepat di atas lubang pilar 4, tempat peti besi itu berada. Dengan sisa tenaga, aku merangkak menuju kabin operator bor. Setiap jengkal
langkah terasa berat karena semen yang mengering di bajuku mulai pecah dan melukai kulitku. Makhluk-makhluk pucat di atas kabel jembatan mulai melompat turun, mendarat dengan bunyi dentuman berat di atas tanah. Mereka mengepungku, mata mereka yang kosong menatapku dengan rasa lapar yang tak terbayangkan. Aku berhasil mencapai kabin dan membanting pintunya hingga tertutup. Di dalam, bau solar bercampur dengan bau kematian. Aku tidak pernah mengoperasikan bor ini secara profesional, tapi aku sering melihat para operator bekerja. Aku menekan tombol power utama. Mesin itu terbatuk, mengeluarkan asap hitam pekat, lalu menderu dengan suara yang memekakkan telinga. "Ayo, nyala, nyala!" teriakku histeris. Lampu indikator menyala merah. Di luar, tangan-tangan pucat mulai menggedor kaca kabin hingga retak. Pak Darman yang sudah hancur merangkak naik ke kap mesin. Wajahnya yang tinggal tulang menempel di kaca depan, menatapku dengan kebencian abadi. Aku menarik tuas kendali bor. Mata bor raksasa berbahan baja intan itu mulai berputar, mengeluarkan bunga api saat bergesekan dengan beton yang baru mengeras di bawah sana. Aku mengarahkan bor itu tepat ke tengah lubang, ke arah di mana jantung hitam itu berdenyut di dalam peti besinya. Begitu mata bor menyentuh dasar lubang, sebuah jeritan melengking yang bukan berasal dari manusia keluar dari perut bumi. Jeritan itu begitu kuat hingga kaca kabin operator pecah berkeping-keping. Aku merasakan tekanan udara yang sangat besar menghantam dadaku. Namun, aku terus menekan tuas itu ke bawah. Kreak, mata bor itu berhasil menembus peti besi. Seketika, cairan hitam kental seperti oli menyembur keluar dari dalam lubang, menyemprot ke segala arah. Setiap kali bor itu menghujam lebih dalam, getaran di jembatan X10 semakin menjadi-jadi. Pilar-pilar beton yang megah mulai retak. Kabel-kabel baja yang tadinya kokoh mulai putus satu persatu, mencambuk udara dengan suara ledakan yang dahsyat. Aku melihat Pak Darman dan makhluk-makhluk pucat itu mulai luruh. Tubuh mereka hancur menjadi debu abu-abu saat jantung yang memberi mereka kehidupan itu mulai dihancurkan. Namun, aku juga menyadari satu hal yang fatal. Dengan menghancurkan jantung itu, aku juga meruntuhkan seluruh struktur yang menopangku saat ini. Tanah di bawah mesin bor mulai amblas secara masif. Aku sedang menggali kuburanku sendiri. Dunia seolah kiamat dalam skala kecil. Suara gemuruh dari bawah tanah bukan lagi sekadar getaran, melainkan raungan amarah yang memekakan telinga. Mata bor raksasa itu terus berputar, mengaduk-aduk cairan hitam yang menyembur dari jantung jembatan. Bau busuk yang keluar begitu menyengat hingga aku merasa paru-paruku seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba, pilar utama tempatku berpijak mulai miring. Kabel-kabel baja berukuran raksasa yang menahan beban jembatan putus satu persatu. Bunyi terang dari baja yang putus terdengar seperti tembakan meriam di tengah malam. Setiap kabel yang lepas mencambuk udara, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Truk semen, barak pekerja, hingga pepohonan di pinggir jurang hancur berkeping-keping. Aku terlempar dari kursi operator saat mesin bor itu miring drastis. Kabin operator itu kini bergantung di tepi jurang yang menganga. Di bawah sana, aku melihat pemandangan yang takkan pernah bisa kulupakan. Dari lubang pilar 4 yang hancur, ribuan tangan manusia yang terbuat dari bayangan dan semen muncul. Mereka saling tarik-menarik, mencoba memanjat keluar dari kehampaan yang baru saja kubuka. Pak Darman sudah tidak ada. Yang tersisa di depanku hanyalah gundukan daging dan semen yang perlahan-lahan tersedot masuk ke dalam retakan tanah. Namun, sebelum dia benar-benar lenyap, matanya yang satu lagi menatapku, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa ngeri yang mendalam. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dengan menghancurkan jantung itu, aku telah melepaskan sesuatu yang jauh lebih buruk. Apa yang telah kulakukan? Bisikku di tengah kekacauan. Jembatan X10 mulai runtuh ke dalam jurang. Beton-beton seberat ratusan ton jatuh, seperti bongkahan biskuit yang dicelupkan ke dalam air. Aku merangkak keluar dari kabin yang mulai ringsek, mencoba meraih akar pohon di bibir jurang yang masih stabil. Tanganku berdarah, kuku-kukuku patah saat mencengkeram tanah berbatu. Namun insting bertahan hidupku mengambil alih segalanya. Saat aku berhasil mencapai tepian, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya di dasar jurang yang gelap. Di tengah reruntuhan jembatan yang bernilai miliaran rupiah itu, aku melihat sesuatu yang sangat besar mulai bangkit dari lubang yang kubor. Bentuknya tidak jelas, seperti gumpalan kabut hitam
yang memiliki ribuan wajah manusia yang menangis. Itu bukan sekadar jantung, itu adalah penjara. Selama ratusan tahun, jembatan-jembatan yang gagal di sini sebenarnya berfungsi sebagai segel. Dan sekarang, segel itu telah pecah. Sosok hitam itu mendongak ke arahku. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Seluruh hutan menjadi sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara air sungai. Hanya ada suara detak jantungku yang berpacu melawan maut. Sesuatu dari kegelapan itu melesat ke arahku dengan kecepatan cahaya. Sebuah tangan yang dingin, seperti es, mencengkeram leherku dan menyeret tubuhku kembali ke arah bibir jurang yang runtuh. Aku menutup mata, bersiap untuk jatuh ke dalam kegelapan abadi bersama ribuan tumbal lainnya. Namun, tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar bisikan ribuan nyawa yang serentak berkata, "Terima kasih. Sekarang, giliranmu yang menjaga tempat ini." Aku terbangun dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada lagi suara gemuruh beton runtuh. Tidak ada lagi deru mesin bor. Hanya ada suara tetesan air yang jatuh secara teratur ke atas permukaan yang keras. Saat aku mencoba menggerakkan tanganku, aku tidak merasakan kulit yang bersentuhan dengan udara. Tanganku terasa berat, kaku dan dingin. Aku mencoba membuka mata, namun hanya mata kananku yang bisa melihat. Pandanganku terbatas, terpaku pada satu arah. Hamparan jurang yang gelap dan sisa-sisa reruntuhan besi yang mencuat seperti tulang belulang raksasa. Aku mencoba berteriak, memanggil bantuan. Namun yang keluar dari tenggorokanku hanyalah getaran rendah yang tertahan. Mulutku tidak bisa terbuka. Seluruh wajahku terasa seperti disemen hidup-hidup. Perlahan, kesadaran pahit itu menghantamku. Aku tidak jatuh ke dasar jurang. Aku tidak mati. Aku berada di posisi berdiri tegak, tertanam di dalam sisa pilar penyangga utama yang entah bagaimana masih berdiri kokoh di tepi tebing. Aku telah menjadi paku bumi yang baru. Cairan hitam dari jantung itu telah membungkus tubuhku, mengeras menjadi beton yang tak tertembus, menyatukan daging dan tulangku dengan struktur jembatan yang terkutuk ini. Bulan bersinar pucat di atas sana, menyinari area proyek yang kini sudah rata dengan tanah. Dari sudut mataku yang tersisa, aku melihat beberapa mobil hitam mewah berhenti di kejauhan, di batas garis polisi yang baru dipasang. Beberapa orang turun, mengenakan setelan rapi, ditemani oleh seorang pria tua yang membawa sesajen. Mereka menanjuk-nanjuk ke arah pilar tempatku berada. "Pilar ini yang tersisa, Mbah," ucap salah satu orang berpakaian rapi itu. "Aneh, padahal yang lain hancur lebur. Apa kita bisa membangun ulang di atas pilar ini?" Si pria tua mendekat, mengendus udara, lalu meletakkan tangannya di atas permukaan beton tempat dadaku berada. Aku bisa merasakan kehangatan telapak tangannya, namun aku tidak bisa memberikan tanda apapun. Pria tua itu tersenyum tipis, matanya yang keruh menatap tepat ke arah mata kananku yang tersembunyi di balik lapisan semen tipis. "Bisa," jawab si pria tua dengan suara parau. "Pilar ini sangat kuat, pengisinya memiliki amarah dan penyesalan yang besar. Ini adalah pilar terbaik yang pernah saya temui selama 40 tahun. Jembatan baru yang dibangun di atas pilar ini tidak akan pernah runtuh selama dia masih ada di dalam sana untuk menjaganya." Mereka pergi, meninggalkan aku dalam kegelapan malam yang tak berujung. Aku menyadari bahwa perjuanganku untuk menghancurkan tempat ini justru memberikan apa yang diinginkan oleh entitas kuno tersebut, tumbal yang paling sempurna. Seseorang yang tahu rahasianya, namun tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Tahun-tahun berlalu, jembatan baru kini berdiri megah di atas tubuhku. Jutaan ban kendaraan melindas kepalaku setiap harinya, menimbulkan getaran yang terus-menerus menyiksa sarafku. Namun, di setiap malam Jumat Kliwon, saat kabut turun menutupi jurang, aku tidak sendirian. Di bawah sana, di dalam kegelapan beton, aku bisa mendengar suara Jaka, Pak Darman, dan ratusan jiwa lainnya berbisik padaku. "Kami adalah fondasi yang kalian lalui. Kami adalah nyawa yang tertanam di bawah aspal halus tempat kalian melaju. Dan jika suatu saat nanti jembatan ini mulai bergetar tanpa alasan, itu bukan karena gempa atau angin kencang. Itu karena kami yang tertanam di sini sedang mencoba untuk melepaskan diri." Sekali lagi, jadi saat kalian melewati jembatan besar di tengah malam, jangan pernah melihat ke bawah melalui celah beton. Karena mungkin saja salah satu dari kami sedang menatap balik ke arahmu, menanti siapa yang akan menjadi paku berikutnya. Cerita selesai.